Viral lagi, video Egy Sujana diusir. Gegara serukan ganti presiden dan sebut presiden pikun, rakyat makin pintar drone. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Presiden pikun. Nah kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden di-impeachment oleh DPR. Karena apa? Pembohongan dan kepikunan itu perbuatan tercela. Itulah Egy Sujana. Dia membangun narasi untuk meminta Jokowi bertobat. Ini sesuatu kayak dia mengatakan untuk dirinya sendiri gitu. Aneh memang. Dari dulu Egy Sujana terkenal nyeleneh, aneh. Dan ya sebetulnya saya tidak perlu merespon karena ini mohon maaf ucapan-ucapan yang agak berbau sampah gitu. Tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya, kenapa kelompok-kelompok ini terus mencoba supaya Jokowi turun sebelum waktunya? Pertama, mereka sebenarnya sudah sesak napas. 10 tahun Jokowi memimpin bukan waktu yang sebentar. Dulu mereka pikir cuma 1 periode saja, tapi ternyata lama. Sejak periode pertama, segelintir pembenci Jokowi memang selalu teriak, "Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi!" Dan itu berlanjut sampai periode kedua Presiden Jokowi menjabat. Bahkan sampai tahun ketiga ini nih, yang teriak ya itu aja sih. Lanyala Mataliti, ya, Ketua DPD, yang memang dikenal berseberangan dengan pemerintahan sekarang, mengundang ke gedung DPR beberapa orang tua dan emak-emak yang doyan demo dan doyan teriak Jokowi mundur. Dengar pendapat antara Senator Lanyala dengan beberapa buzzer kadrun atau badrun. Karena ketika mereka demo nggak bisa merangsek masuk ke gedung DPR atau istana. Ini malah diundang masuk dan boleh maki-maki Jokowi dari yang katanya oligarki sampai soal minyak goreng sampai soal pemilu diundur lagi. Kembali viral video yang memperlihatkan aktivis ternama sekaligus advokat kondang, Egy Sujana, diusir saat tengah pidato di atas mimbar lantaran menyerukan ganti presiden, viral di media sosial. Egy Sujana diusir lantaran serukan ganti presiden itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jarwin Cita yang seperti dilihat pada Rabu 6 Juli 2022. Dalam narasi postingannya, netizen itu menyebut Egy Sujana dalam video unggahannya itu disuruh turun dari mimbar saat sedang orasi di musyawarah besar pers. Selain itu, sang netizen Jarwin Cita meminta kepada Egy Sujana agar berhenti melontarkan provokasi lantaran rakyat sudah cerdas. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Egy Sujana menyebut presiden sudah pikun dan pembohong. Oleh karenanya, ia menyerukan agar presiden segera diganti. Menurutnya, presiden harus diganti lantaran kebohongan dan kepikunan merupakan perbuatan yang tercela. Mendengar pernyataan Egy Sujana, para peserta Mubes Pers itu pun sontak naik pitam dan minta Egy Sujana segera turun dari mimbar. Karena menurut mereka itu bukan panggung politik. Selain itu, dalam video tersebut juga terdengar suara narator video menjelaskan perihal tayangan terkait Egy Sujana itu. Sang narator video yang bersumber dari kanal YouTube Laporan Harian itu mengatakan, jika Egy Sujana mengatakan pernah diusir saat menyerukan ganti presiden. Hal ini disebabkan karena Egy menyebut Jokowi tidak bisa bekerja dan tidak memerintah Indonesia dengan baik. Setelah menyerukan ganti presiden, kata sang narator, Egy Sujana pun lantas diteriaki pengacau oleh para Mubes itu dan kemudian disuruh turun dan meninggalkan lokasi acara itu. Lucu dan koplak memang kelakuan para kadrun-kadrun di negeri ini. Bagaimana tidak? Kalau ada saja isu-isu receh yang dianggap kuat dan pas untuk dipublikasikan dan dijadikan viral di media sosial, sehingga menjadi santapan berita yang menjadi konsumsi publik. Bagaimanalah agar publik mendapatkan berita-berita baru, sehingga berita-berita seperti kasus korupsi Anies Baswedan terlewat oleh berita recehan. Contohnya nih, kabar tentang si Egy Sujana yang getol meneriaki Presiden Jokowi agar mundur dari jabatannya. Saya tidak tahu entah apa yang ada di benak Egy Sujana ini. Apakah masih waras atau memang sudah error alias gila? Ataukah sedang sibuk? Apakah mabuk makarnya kambuh lagi? Entahlah sobat. Yang pasti, Egy Sujana telah memiliki daftar hitam sebagai warga negara Indonesia
karena tersangkut berbagai kasus, seperti kasus tuduhan makar yang pernah disandangnya. Melihat sepak terjang Egy Sujana sedari dulu mengingatkan bahwa ia tak lebih dari seorang yang kehilangan panggung seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan para otak blunder lainnya. Atas dasar apa si Egy meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya? Apa karena dia terpinggirkan dan tidak mendapatkan lirikan, serta telah mendapatkan label si pembuat onar dan si tukang makar ini, sehingga dia membuat keributan lagi agar mendapat perhatian? Emang koplaknya kebangetan. Saya rasa tindakan Egy dan barisan kehilangan panggung CS itu hanya bisa menyebarkan hasutan dan tindakan makar yang meminta presiden yang sah turun dari jabatan dengan alasan dan dasar yang tidak jelas. Ya begitulah, kalau sudah gila politik, ngawurnya kemana-mana bukan? Menjadikan panggung pers sebagai panggung politik. Mungkin dia kira semua panggung adalah panggung politik. Tidak heran kalau mimbar ceramah agama pun dijadikan panggung politik. Gak sekalian tuh panggung dangdut buat nyewer politik sekalian Gi. Selalu naif dan bodoh saya kira. Sejatinya sudah baik pers masih mengundang Egy ke mubes mereka. Bukannya ngasih wejangan yang baik, malah ngasih ceramah politik. Diusirkan jadinya. Semoga saja orang seperti Egy Sujana ini kembali menyusul Rizik dan Munarboy, agar tidak lagi yang mabuk kekuasaan dengan cara licik, yang bisanya cuma teriak-teriak rezim Jokowi pendusta. Begitulah dungu-dungu. Bagaimana menurut Anda? Suka teriak anti-antek asing. Kini benang merah Amerika Serikat, PKS dan FPI terbongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada kelompok-kelompok yang kemungkinan juga dari luar dengan pendanaan untuk membentuk FPI ini menjadi sebuah organisasi dalam bentuk keislaman untuk berbenturan dengan pemerintah. Atau dipakailah mereka sebagai sebuah kendaraan. Nah, siapa tokoh-tokohnya ini yang nanti akan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Pegiat media sosial Eko Kuntadi kembali menyentil insiden 6 anggota Laskar FPI yang beberapa saat yang lalu disoroti media asing Amerika Serikat. Media tersebut menuding jika Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM atas kasus pemusnahan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Eko Kuntadi pada Twitter pribadinya pada hari Senin 18 April 2022. Eko menyampaikan bahwa PKS, negara Amerika Serikat, dan FPI merupakan perpaduan lengkap untuk membuat Indonesia menjadi Suriah. Eko menilai jika Amerika Serikat begitu getol menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM. Sebelumnya dilansir dari republika.co.id, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis hasil kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia pada tahun 2021. Laporan itu diberi judul Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2021 adalah Indonesia. Salah satu yang mendapat sorotan adalah insiden 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI oleh kepolisian. DPLU Amerika Serikat merilis pernyataan berdasarkan laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, yang mengikuti kasus kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia. Kontras melaporkan 16 kematian akibat dugaan penyiksaan dan penganiayaan lainnya oleh aparat keamanan antara periode Juni 2020 dan Mei 2021. Kontras juga melaporkan 13 kematian akibat polisi melakukan tindakan pemusnahan pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merilis laporan tentang insiden 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Desember tahun 2020. Komnas HAM menemukan polisi secara tidak sah membasmi 4 anggota FPI yang sudah berada dalam tahanan polisi dan menyebut pemusnahan itu sebagai pelanggaran HAM. Laporan DPLU Amerika Serikat juga menyinggung masalah kebebasan berserikat di Indonesia yang dikaitkan dengan pembubaran FPI. Disinggung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengumumkan keputusan bersama menteri terkait yang menyatakan FPI tidak lagi terdaftar dan melarang organisasi, simbol, dan aktivitas di Indonesia. Izin FPI untuk beroperasi sebagai organisasi beragama berakhir pada Juni 2019. Kuasa hukum keluarga 6 anggota Laskar FPI mengatakan menurut laporan DPLU Amerika Serikat tersebut memperlihatkan bahwa paradigma pola politik internasional terhadap Islam sudah berubah. Kuasa hukum keluarga 6 anggota Laskar FPI yaitu Aziz Yanuar
menyinggung terkait stigma buruk yang diberikan terhadap kelompok tertentu. Tak hanya Eko Kun tadi, Yusuf Muhammad juga ikut mengomentari laporan Deplu Amerika Serikat tersebut. Hehehe, terbuka juga kedoknya. Ternyata kalian sudah jadi antek Amerika? Begitu cuitan Yusuf di akun Twitternya @yusuf_dumdum sembari membubuhkan emotikon tertawa. Padahal sudah bukan rahasia umum lagi, bila FPI dan sejenisnya ini hanyalah pengangguran yang selalu berteriak antek asing. Tapi apalah Cur, semua itu hanyalah kedok saja. Mereka belum paham atau mungkin sudah paham, tapi karena kepentingan, maka perlu hal itu dilakukannya. Apa saja sih kepentingan mereka? Selain agar masih dilihat sebagai kelompok yang membela Islam, juga sebagai perpanjangan tangan oleh oknum polisi yang pro-Amerika. Sudah pasti Amerika punya kaki tangan di negeri ini. Lihat saja LSM-LSM yang berkedok membela HAM itu. Sudah beberapa miliar dolar Amerika yang disetor ke mereka. Sangat mungkin bila Amerika memanfaatkan kaum sumbu pendek untuk meraih tujuan di negara besar dan sekaya Indonesia ini. Jadi FPI dan sebangsanya ini adalah permintaan dari oknum politisi. Si oknum politisi ini mungkin dapat transferan dolar dari Amerika, lalu melaksanakan tugasnya itu. Nah, di bawah politisi ini ada FPI dan gerombolannya. Lumayan kan?